Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemeriksaan sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok, yaitu Muhammad Ilham Maulana, NIM 062. Lalu saya sendiri Soimatul Khairo, NIM 089. Lalu Syafaatul Hanif, NIM 091. Dan Ninda Salsabila, NIM 104. Pengertian audit. Menurut Arens dan Lowbook tahun 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang komponen dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap lembaga pemerintah yang dilakukan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban dan pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan sifat dan tujuan yang akan dicapai, audit dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Lalu yang ketiga, audit operasional. Audit operasional sendiri merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional ini, audit diharapkan melakukan pengamatan yang objektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional tertentu. Lalu selanjutnya klasifikasi auditor yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama auditor eksternal dan yang kedua auditor internal. Auditor eksternal merupakan pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan atau instansi pemerintah terkait, berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap auditennya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan auditennya. Auditor eksternal dapat melakukan setiap jenis audit. Lalu yang kedua, auditor internal. Auditor internal adalah pegawai dari perusahaan yang diaudit atau lembaga teknis pemerintah yang memiliki sifat audit internal. Auditor ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen dalam lingkungan perusahaan atau institusi pemerintah sebagai suatu bentuk jasa bagi perusahaan. Baik, selanjutnya lembaga pemeriksaan audit. Di negara kita ada 2 lembaga yang memberikan jasa sebagai auditor eksternal ataupun auditor independen, yaitu Kantor Akuntan Publik atau KAP dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemerintah Indonesia memiliki salah satu auditor internal, yaitu BPKP. Tugas utama audit internal adalah memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan laporan keuangan. Selanjutnya, audit terhadap sektor akuntansi sektor publik. Pemeriksaan terhadap sektor publik sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bentuk tanggung jawab sektor publik atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan terkait dana tersebut, apakah dana tersebut sesuai dengan prosedur yang telah disandar atau tidak. Selanjutnya, institusi sektor publik. Apabila dilihat dari tujuan dan sumber pendanaannya, maka terdapat 2 tipe organisasi sektor publik. Yang pertama ada pure non-profit organization. Yang kedua ada quasi non-profit organization. Bentuk adaptasi organisasi sektor publik dalam menghadapi pesatnya perubahan lingkungan. Yang pertama, struktur yang terlalu birokratik
dan bertingkat mengalami pemangkasan. Yang kedua, sistem sentralisasi mulai banyak diubah menjadi sistem desentralisasi. Yang ketiga, melakukan perbaikan organisasi berbasis kinerja. Dan yang terakhir, munculnya kesadaran yang tinggi atas pentingnya ukuran kinerja non-finansial. Selanjutnya, akuntansi sektor publik. Dalam setiap institusi sektor publik wajib adanya akuntansi yang disebut akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sebagai contoh bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah organisasi BUMN. Pada tahun 1959, pemerintahan Orde Lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi BUMN. Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyak politisasi, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan sapi perah oleh para birokrat, sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak mengembirakan. Karakteristik audit sektor publik ditinjau dari pelaksanaan audit, sektor privat proses audit dipercayakan kepada lembaga profesional berupa kantor akuntan publik, sementara lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Perbedaan mendasar lainnya adalah standar audit yang digunakan. Sektor privat menggunakan standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI, sementara sektor publik menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Tujuan audit sektor publik yaitu untuk mengevaluasi apakah sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah standar audit sektor publik. Dalam melaksanakan suatu audit, diperlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia, standar audit pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar umum. Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kemudian yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, organisasi yang dapat mempengaruhi independennya. Kemudian, dalam melaksanakan serta menyusun laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian yang terakhir, setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten atau pengendali mutu eksternal. Kemudian, standar pelaksanaan audit kinerja. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Kemudian yang kedua, staf harus supervisi dengan baik. Kemudian yang ketiga, bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Kemudian yang terakhir, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksaan yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dan dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan,
dan rekomendasi pemeriksa. Kemudian yang terakhir, standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama, pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaannya. Kemudian, laporan hasil pemeriksaan harus mencangkup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, kemudian tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya juga berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. Kemudian tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. Kemudian yang terakhir, laporannya harus terdapat laporan informasi rahasia kalau semisal ada. Kemudian yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan kalau bisa seringkas mungkin. Kemudian laporan-laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada lembaga perwakilan entitas yang diaudit, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diaudit, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.